Aku ditelantarkan suamiku yang lebih memilih untuk menafkahi ibu tirinya. Begini nasibnya. Aku masih ingat jelas hari pernikahanku dengan Mas Bobby. Hari itu, meskipun sederhana, terasa begitu sakral. Aku mengenakan kebaya putih yang kupinjam dari sepupuku, sementara Mas Bobby tampil rapi dengan setelan sederhana. Tak ada pesta megah, tak ada dekorasi berlebihan, hanya akad yang hikmat disaksikan keluarga dan kerabat dekat. Aku yakin, cinta akan cukup untuk mengarungi hidup bersama. Sejak awal, aku tahu Mas Bobby bukan orang kaya. Gajinya sebagai pegawai koperasi memang tidak besar, tapi aku tak pernah mempermasalahkan itu. Aku tumbuh dalam keluarga sederhana, jadi aku terbiasa hidup tanpa kemewahan. Selama kami bisa saling mendukung dan mencintai, aku percaya semuanya akan baik-baik saja. Namun, sejak aku masuk ke dalam keluarga Mas Bobby, aku menyadari ada sosok lain yang mendominasi kehidupannya, ibu tirinya. Aku pernah mendengar cerita tentang betapa dekatnya mereka, betapa Mas Bobby begitu menyayanginya, bahkan lebih dari anak kandung kepada ibu kandung. Aku menganggap itu hal yang wajar. Bagaimanapun, ibu tirinya adalah wanita yang telah membesarkannya sejak kecil, menggantikan sosok ibu kandung yang sudah lama tiada. Aku pikir, hubungan baik dengan ibu tiri Mas Bobby hanya soal waktu dan usaha. Aku berusaha menghormatinya, menempatkan diri sebagai menantu yang sopan, dan berharap bisa diterima. Tapi aku salah. Hubungan kami memang dimulai dengan baik, atau setidaknya begitu yang terlihat di permukaan. Ia menyambutku dengan senyum ramah, sering memuji masakanku, bahkan sesekali mengajakku mengobrol ringan. Aku berpikir bahwa aku beruntung memiliki ibu mertua yang perhatian. Namun, perlahan, aku mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam caranya memperlakukanku, sesuatu yang terasa salah. Sejak awal, aku tahu bahwa ibu tiri Mas Bobby tidak sepenuhnya merestui pernikahan kami. Bukan karena aku memiliki kekurangan besar atau karena keluargaku tidak cukup baik. Tidak, masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah aku mengambil tempat yang selama ini hanya diisi olehnya. Ibu tiri Mas Bobby, Bu Ratri, adalah wanita yang kuat dan penuh perhitungan. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, ia mengurus segalanya sendirian, termasuk membesarkan Mas Bobby. Aku bisa memahami bagaimana seorang ibu yang kehilangan suami akan sangat menggantungkan harapan pada anaknya, terutama jika anak itu adalah satu-satunya tempat bergantung. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa pernikahanku akan dianggap sebagai ancaman baginya. Awalnya, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya perasaanku saja. Bahwa ketidaksukaannya terhadapku hanyalah bagian dari proses penyesuaian yang akan hilang seiring waktu. Tapi semakin lama, aku semakin menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketidaksiapan seorang ibu melepas anak laki-lakinya. Aku ingat betul bagaimana ia menatapku saat pertama kali aku datang ke rumah mereka sebagai calon menantu. Senyumnya ada, tapi matanya dingin. Seolah-olah ia sedang menilai apakah aku cukup pantas untuk anaknya, atau lebih tepatnya, apakah aku bisa menerima bahwa aku tidak akan pernah menjadi prioritas dalam kehidupan suamiku. Ketika persiapan pernikahan dimulai, sikapnya semakin jelas. Ia tidak pernah terang-terangan menolak pernikahan kami, tetapi setiap ucapannya terasa seperti beban yang membuatku mempertanyakan banyak hal. "Kamu yakin mau menikah dengan Bobby?" tanyanya suatu sore, saat aku datang berkunjung. Aku tersenyum, mencoba bersikap sopan. "Tentu, Bu. Saya dan Mas Bobby saling mencintai." Ia mengangguk pelan, tetapi bukan dengan ekspresi bahagia. "Menikah itu bukan hanya soal cinta, Wulan. Kamu harus siap menghadapi segala tanggung jawab yang menyertainya." Aku mengerti maksudnya. Ia ingin aku sadar bahwa menikahi Mas Bobby juga berarti menerima kehidupannya,
termasuk posisinya sebagai anak yang harus selalu ada untuk ibunya. Aku tidak bodoh. Aku tahu bahwa dalam keluarga yang hanya memiliki satu anak laki-laki, beban tanggung jawab bisa sangat besar. Aku siap untuk itu. Tapi aku tidak siap jika peran seorang istri hanya menjadi bayang-bayang dari ibu suaminya sendiri. Setiap kali kami membahas pernikahan, selalu ada nada keberatan tersirat dalam suaranya. Rumah yang kalian tempati nanti bagaimana? Jangan sampai Bobby meninggalkan rumah ini begitu saja. Jangan terlalu bergantung pada penghasilan Bobby. Dia sudah punya banyak kewajiban. Kamu harus sabar, Wulan. Menantu yang baik itu harus bisa menyesuaikan diri, bukan sebaliknya. Pernyataan-pernyataan seperti itu terus berulang, dan aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar diterima dalam keluarga ini? Ataukah aku hanya dianggap sebagai seseorang yang akan mengambil sebagian besar perhatian dan kasih sayang Mas Bobby? Namun, di antara semua hal yang membuatku ragu, Mas Bobby selalu meyakinkanku. Jangan terlalu dipikirkan, sayang. Ibu cuma butuh waktu untuk terbiasa. Aku ingin percaya itu. Aku ingin percaya bahwa seiring berjalannya waktu, ibu tirinya akan menerima kehadiranku. Bahwa ia akan melihat bahwa aku bukan ancaman, melainkan seseorang yang bisa mendampingi anaknya dengan baik. Tapi kenyataannya, waktu tidak membuat keadaan lebih baik. Sebaliknya, aku merasa semakin tersingkir. Dan yang lebih menyakitkan, Mas Bobby tidak pernah benar-benar menyadari bahwa istrinya perlahan-lahan mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setelah kami menikah, aku mulai menyadari betapa rumitnya hubungan antara aku, Mas Bobby, dan ibu tirinya. Di depan Mas Bobby, ibu tiri selalu tampil sebagai sosok yang sangat baik dan penuh perhatian. Ia sering memujiku, bahkan sesekali memberikan nasihat yang terdengar bijaksana. Seolah-olah aku adalah bagian dari keluarga besar mereka yang diterima sepenuhnya. Namun, setiap kali hanya ada kami berdua, aku dan ibu tirinya, sikapnya berubah 180 derajat. Aku masih ingat perasaan yang menggelitik di dalam hatiku ketika pertama kali kami makan malam bersama, hanya bertiga. Waktu itu, Mas Bobby pergi sebentar untuk mengambil minum, dan tiba-tiba ibu tirinya berbicara dengan nada yang sangat berbeda. Bobby itu anakku satu-satunya. Walaupun bukan dari rahimku sendiri, tapi aku sudah menganggapnya sebagai anak kandungku. Kamu harus tahu tempatmu di sini, katanya sambil memandangi piringnya. Suaranya terdengar lembut, namun ada kekuatan tersembunyi di baliknya yang membuat bulu kuduku merinding. Aku merasa seperti ada pisau tajam yang meluncur perlahan di sepanjang punggungku. Maksud ibu? Tanyaku, mencoba tetap tenang meski hati mulai merasa tak nyaman. Ia menatapku, kali ini lebih langsung, seolah menantangku. Bobby itu lebih penting bagiku daripada kamu. Jangan pernah lupa itu. Kata-katanya membuat perutku terbalik. Apa maksudnya? Mengapa ia harus mengatakannya dengan cara seperti itu? Aku mencoba untuk tidak terbawa perasaan, dan dalam hati, aku berusaha memaafkan sikapnya. Mungkin ia hanya cemas. Mungkin ia hanya ingin meyakinkan dirinya bahwa ia tetap menjadi orang yang paling penting dalam hidup Mas Bobby. Namun, semakin lama aku semakin sadar bahwa ada ketegangan yang semakin menguat di antara kami. Sesuatu yang tak bisa kusembunyikan. Tak lama setelah itu, hubungan kami menjadi lebih sulit. Setiap kali aku mencoba berbicara atau memberi pendapat, ibu tirinya selalu menyela. Seolah-olah aku tidak punya suara dalam keluarga ini. Bahkan ketika aku mencoba berbicara tentang rencana masa depan kami, ia akan menyarankan untuk lebih fokus pada Mas Bobby dan bagaimana mengatur keuangan untuk kesejahteraan keluarganya. Terkadang aku merasa seperti aku hanya bayangan, seseorang yang seharusnya ada, tapi tidak boleh terlalu menonjol. Mas Bobby selalu ada untuk membelaku, atau setidaknya ia mengatakannya. Namun,
Entah mengapa, aku merasa kata-katanya tidak cukup untuk menenangkan rasa sakit yang semakin dalam. Ia mungkin berpikir bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ibu tirinya hanya berusaha menjaga hubungan mereka tetap erat. Tapi aku merasakan perbedaan yang jelas. Aku merasa semakin jauh dari suamiku. Suatu hari, aku mencoba berbicara dengan Mas Bobby tentang perasaanku. Aku mengungkapkan bahwa aku merasa ibu tirinya tidak pernah benar-benar menerima aku. Aku merasa terpinggirkan, seolah-olah aku hanya tambahan dalam hidup mereka, bukan bagian penting. Mas Bobby mendengarkan, tetapi jawabannya tidak seperti yang kuharapkan. Sayang, ibu memang seperti itu. Dia hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Kamu harus lebih sabar. Aku merasa perasaan kami semakin terpisah. Apa yang lebih aku butuhkan daripada sabar? Aku merasa terabaikan. Aku merasa, dalam banyak hal, suamiku lebih memilih untuk menghindari konfrontasi dengan ibunya daripada menghadapi kenyataan bahwa kami, sebagai keluarga baru, membutuhkan ruang untuk tumbuh bersama. Aku tahu dia tidak ingin membuatku merasa terluka. Tapi semakin lama aku merasa bahwa kehadiranku tidak lebih dari sebuah kewajiban, sebuah formalitas. Semua percakapan yang terputus, semua kata-kata yang terucap dengan hati-hati, semakin mengonfirmasi rasa tidak aman yang aku rasakan. Dan yang paling menyakitkan, aku merasa seolah-olah aku harus bersaing dengan ibu tirinya untuk mendapatkan perhatian suamiku. Ia, yang sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil, seolah menjadi sosok yang tak tergantikan. Sedangkan aku, istri yang baru hadir, hanya bisa menyaksikan bagaimana segala sesuatunya masih dikuasai oleh bayang-bayang ibu suamiku. Tapi aku juga harus jujur dengan diriku sendiri. Aku tahu bahwa Mas Bobby mencintaiku, tetapi cintanya padaku belum cukup besar untuk melawan ketergantungan emosionalnya terhadap ibu tirinya. Aku ingin menjadi prioritas dalam hidupnya, bukan sekadar pengisi ruang kosong yang datang dan pergi. Tapi kenyataannya, setiap kali kami berdua berhadapan, ibu tirinya selalu berada di antara kami, seolah menjadi dinding yang tak bisa kami lewati. Aku mulai merasa semakin terasing dalam rumah tangga kami. Tidak hanya karena ibu tiri Mas Bobby yang tampaknya selalu ada di antara kami, tetapi juga karena aku mulai merasakan perbedaan besar dalam cara kami saling memperlakukan satu sama lain. Aku tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa ada ketimpangan dalam kasih sayang yang kami bagi. Aku bukan hanya merasa diabaikan oleh ibu tirinya, tetapi juga mulai merasakan bahwa kasih sayang Mas Bobby kepadaku tidak sekuat yang aku harapkan. Sewaktu awal pernikahan, aku selalu merasa bahwa kami saling mendukung. Mas Bobby adalah pria yang penuh perhatian, meskipun dengan cara yang sederhana. Namun, seiring waktu, aku merasa bahwa perhatian yang aku terima darinya mulai berkurang. Fokusnya lebih banyak tertuju pada ibunya. Mungkin itu wajar, karena ibu tirinya memang sudah menjadi orang terpenting dalam hidupnya. Tetapi yang tidak wajar adalah kenyataan bahwa aku, sebagai istri dan ibu dari anaknya, merasa semakin terpinggirkan. Aku mencoba untuk sabar. Aku berusaha memahami, bahkan menerima, kenyataan bahwa ibunya adalah bagian besar dari hidupnya. Bagian yang tidak bisa begitu saja dihapus atau diabaikan. Namun, semakin lama, aku merasa semakin kecil di hadapan mereka. Perasaan ini semakin kuat saat aku mulai memperhatikan bagaimana Mas Bobby lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan ibunya daripada dengan keluarganya sendiri. Aku ingat satu kejadian yang membuat hatiku semakin terasa berat. Suatu hari, aku dan Sabina ingin pergi berlibur bersama Mas Bobby. Aku sudah merencanakan semuanya, berharap itu bisa menjadi momen kebersamaan yang kami butuhkan setelah beberapa waktu merasa terasing. Namun, saat aku memberitahu Mas Bobby tentang rencanaku, reaksinya tidak seperti yang aku harapkan. Aku ada janji dengan ibu minggu depan. Maaf sayang, kita pergi lain kali saja ya.
Katanya dengan nada yang tampak tergesa-gesa. Aku diam, berusaha menyembunyikan kekecewaanku. Kapan kita bisa liburan, Mas? Kita sudah lama tidak punya waktu bersama. Ia mengangkat bahunya. Matanya tampak ragu. Mungkin lain kali ya? Ibu kan juga butuh aku. Aku menatapnya, merasa sakit mendengar kata-kata itu. Seolah-olah aku dan Sabina bukan prioritas utamanya. Sekali lagi, aku merasa terpinggirkan. Kami, keluarga kecil kami, selalu berada di posisi kedua setelah ibu tirinya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak hal yang mulai menggangguku. Misalnya, saat Mas Bobi pulang kerja dan langsung menuju ke rumah ibunya, bahkan tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Aku tahu ibunya membutuhkan perhatian, tetapi aku merasa seperti kami, istri dan anaknya, tidak lagi mendapat perhatian yang sama. Aku mulai merasa bahwa perhatian dan kasih sayang yang selama ini aku dapatkan darinya mulai memudar, digantikan oleh perhatian yang lebih besar kepada ibu tirinya. Saat aku berbicara tentang perasaanku, Mas Bobi selalu mencoba membela ibunya. Ibu itu sudah membesarkanku, Wulan. Aku nggak bisa begitu saja mengabaikan dia, ujarnya, dengan nada yang hampir selalu penuh penyesalan. Aku mengerti itu. Aku tahu betapa besarnya kasih sayang yang ia punya untuk ibunya. Namun, aku juga butuh perasaan yang sama. Aku ingin merasa dihargai. Aku ingin merasa bahwa aku juga penting dalam hidupnya. Bukan hanya sekadar istri yang ada untuk melengkapi hidupnya. Aku tidak pernah menginginkan lebih dari sekadar perhatian dan waktu bersama. Tetapi, semakin lama aku merasa semakin terkucilkan. Semakin merasa bahwa semua usahaku untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga ini sia-sia. Aku tak bisa terus-menerus menjadi bayang-bayang di balik ibu tirinya. Hidup ini tidak hanya tentang memberikan segalanya kepada satu orang dan mengabaikan orang lain. Aku butuh rasa kasih sayang yang utuh. Kasih sayang yang tidak dibagi dengan pihak ketiga yang seolah-olah tak pernah bisa digantikan. Namun, semakin lama aku merasa bahwa aku terus berada dalam bayang-bayang itu, merasa tak dihargai, dan lebih dari itu, merasa seperti aku bukan bagian dari keluarganya yang sesungguhnya. Aku mulai merasakan perbedaan itu dalam hal yang lebih kecil. Misalnya, saat Mas Bobi pulang ke rumah dengan membawa sesuatu untuk ibunya, sementara aku hanya diberi senyuman singkat tanpa perhatian lebih. Aku tahu itu bukan tentang hadiah atau materi, tetapi tentang perasaan. Kenapa aku merasa seperti harus bersaing dengan ibu tirinya hanya untuk mendapat perhatian yang layak aku terima sebagai istri? Aku mulai meragukan apakah Mas Bobi pernah benar-benar memahami perasaanku. Apakah ia menyadari bahwa aku juga membutuhkan kasih sayang yang sama besarnya dengan ibunya? Atau, mungkin aku hanya terlalu egois, berharap dia bisa membagi waktunya dengan adil. Namun, pada akhirnya, aku sadar bahwa kasih sayang yang terbelah seperti itu tidak akan pernah cukup untuk membuat kami bahagia sebagai keluarga. Keadaan semakin rumit seiring berjalannya waktu. Keuangan kami yang terbatas semakin terasa sesak, terutama setelah aku berhenti bekerja untuk fokus mengurus Sabina. Mas Bobi berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan kami dengan gajinya yang tidak terlalu besar sebagai pegawai koperasi. Namun, meskipun ia bekerja keras, setiap bulan kami selalu merasa kehabisan uang sebelum gaji berikutnya datang. Awalnya, aku tidak terlalu mempermasalahkan pembagian keuangan. Setiap kali aku mengajukan sesuatu, misalnya untuk membeli barang keperluan rumah atau menyisihkan sedikit uang untuk tabungan, Mas Bobi akan meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Ia akan mengatakan bahwa kami masih bisa bertahan dan bahwa yang paling penting adalah kami tetap saling mendukung. Namun, yang aku tidak tahu adalah sebagian besar uang yang didapatkan Mas Bobi setiap bulan justru mengalir ke kantong ibu tirinya. Bu Ratri, ibu tiri Mas Bobi, selalu tahu bagaimana caranya mempengaruhi anaknya. Setiap kali Mas Bobi pulang ke rumah ibunya,
Dia akan membawa sebagian dari penghasilannya, bukan hanya untuk keperluan ibunya, tetapi juga untuk membayar hutang-hutangnya yang tak pernah selesai. Awalnya aku tidak terlalu peduli dengan hal itu. Bagiku, selama kami masih bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan tidak kekurangan, itu sudah cukup. Aku tahu, Mas Bobby memang merasa memiliki tanggung jawab terhadap ibunya. Namun, semakin lama aku merasa semakin kesal dengan keputusan-keputusan yang diambilnya tanpa melibatkan aku dalam pembicaraan tentang keuangan kami. Suatu hari, aku memutuskan untuk duduk bersama Mas Bobby dan membicarakan masalah ini secara terbuka. Aku ingin agar kami bisa berbagi beban bersama, tanpa ada yang merasa terbebani. Mas, aku pikir kita perlu bicara tentang keuangan, kataku dengan hati-hati saat makan malam. Kita harus lebih bijak, terutama setelah aku berhenti bekerja. Mas Bobby mengangkat alisnya, tampak terkejut dengan pembicaraanku. Apa maksudmu? Kita sudah baik-baik saja kan? Aku menghela napas. Kita memang masih bertahan, Mas. Tapi semakin lama aku merasa seperti kita selalu kehabisan uang sebelum waktunya. Aku tahu kamu memberi banyak kepada ibu, tapi kita juga harus memikirkan keperluan kita sendiri. Mas Bobby terdiam sejenak, mengaduk makanannya tanpa berbicara. Ibu kan butuh bantuan Wulan. Kamu tahu sendiri keadaan dia. Aku tahu betul bahwa ibu tirinya memang membutuhkan bantuan. Aku tidak pernah keberatan dengan hal itu, tetapi aku merasa bahwa prioritas kami sebagai keluarga kecil tidak seharusnya diabaikan begitu saja. Aku juga merasa bahwa Mas Bobby terlalu cepat merasa bersalah dan merasa harus selalu memenuhi kebutuhan ibunya, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada keluarganya sendiri. Kami juga butuh Mas, kataku dengan lembut, mencoba menjelaskan. Sabina butuh pendidikan. Kita juga butuh uang untuk hidup. Aku tidak bisa terus-menerus berdiam diri di rumah tanpa kontribusi apapun. Malam itu berakhir tanpa solusi yang jelas. Mas Bobby tetap dengan pendiriannya, bahwa ibunya adalah prioritas utamanya, dan aku hanya bisa diam, mencoba menahan perasaan yang semakin terpendam. Aku merasa bingung. Di satu sisi, aku mengerti bahwa Mas Bobby ingin berbakti kepada ibunya, tetapi di sisi lain, aku merasa terkucilkan dalam hidupnya. Bagaimana bisa kami membangun masa depan bersama jika setiap keputusan yang diambil selalu mengarah pada ibu tirinya? Tidak lama setelah itu, aku merasa semakin cemas dengan kondisi keuangan kami. Setiap kali aku melihat Sabina, aku merasa takut bahwa masa depan anakku akan terganggu karena ketidakmampuan kami untuk mengelola keuangan dengan baik. Aku ingin memastikan bahwa ia mendapatkan pendidikan yang layak, bahwa ia tidak akan merasa terbatas hanya karena kekurangan finansial. Namun, meskipun aku mencoba untuk tetap tegar, kenyataan yang ada semakin menekan. Uang yang tersisa dari gaji Mas Bobby seringkali digunakan untuk membantu ibu tirinya yang selalu punya alasan untuk meminta bantuan. Tidak jarang aku merasa kesal, tetapi aku juga tidak bisa menyalahkannya. Bu Ratri selalu tahu bagaimana membuat Mas Bobby merasa bersalah jika tidak membantunya. Aku mencintai Mas Bobby, tetapi aku mulai meragukan apakah cinta itu cukup untuk membuat semuanya berjalan dengan baik. Prioritasnya sudah jelas, ibu tirinya. Dan aku, dalam segala keterbatasanku, hanya bisa berharap agar suatu hari nanti Mas Bobby menyadari bahwa kami juga membutuhkan perhatian dan cinta yang sama besarnya. Keadaan semakin menekan seiring waktu berlalu. Sabina kini semakin besar, dan aku semakin merasa beban hidup semakin berat. Ketika dulu aku percaya bahwa kami akan dapat bertahan bersama meskipun tanpa banyak harta, kenyataannya tidak semudah itu. Waktu berjalan, dan meskipun kami saling mencintai, kenyataan bahwa keuangan kami semakin menipis membuat semuanya terasa lebih sulit. Aku mulai merencanakan anggaran keluarga kami dengan lebih teliti. Berbagai pengorbanan sudah kami lakukan,
mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan yang tidak penting, berhemat dalam hal makanan, bahkan menunda beberapa keperluan yang semestinya bisa memenuhi kenyamanan hidup kami. Namun, meskipun kami berusaha keras, selalu saja ada pengeluaran yang tak terduga. Ketika Mas Bobby menghabiskan waktu dengan ibunya, aku merasa seperti aku dan Sabina berjuang sendirian untuk bertahan hidup. Suatu malam, aku mencoba membicarakan masalah ini lagi. Aku merasa sudah tidak bisa lagi menutup-nutupi perasaan khawatir yang semakin mendalam. "Mas," kataku pelan, "keuangan kita semakin sulit. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya kita bisa bertahan." Mas Bobby hanya terdiam, tampak berpikir keras. Aku tahu dia juga merasa tertekan, tetapi aku mulai merasa bahwa kami sudah terlalu lama mengabaikan masalah ini. Masalah keuangan bukan hanya masalah angka, tetapi juga masalah rasa tanggung jawab, dan aku merasa tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku tidak tahu harus bagaimana. "Wulan, aku bekerja keras, tapi semuanya terasa tidak cukup," jawabnya dengan suara lemah. "Aku ingin memberikan lebih untuk ibu, tapi aku juga tidak ingin membuat kamu dan Sabina merasa kekurangan." Aku menghela napas, berusaha menenangkan diri agar tidak terlalu emosi. "Mas, aku mengerti kamu ingin membantu ibu, tapi kita juga harus memikirkan masa depan kita. Sabina butuh pendidikan, kita butuh makanan dan pakaian yang layak. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini." Mas Bobby menunduk, wajahnya penuh rasa bimbang. Aku tahu betul perasaan Mas Bobby. Ibunya memang sudah banyak berkorban untuknya, dan aku tidak bisa memaksanya untuk mengabaikan ibunya begitu saja. Namun, ada kalanya aku merasa terlalu terabaikan. Dalam setiap keputusan, ibu tirinya selalu menjadi pertimbangan utama, dan aku serta Sabina hanya menjadi pelengkap. Ketika aku berbicara tentang mencari pekerjaan, Mas Bobby menolak dengan alasan bahwa aku sudah cukup membantu dengan mengurus rumah tangga dan Sabina. Tapi aku tahu, itu hanya sebuah alasan untuk menghindari kenyataan. Keuangan kami semakin menipis, dan aku mulai merasa cemas akan masa depan kami. Kami tidak bisa terus hidup dengan cara ini. Aku akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan, meskipun itu berarti aku harus meninggalkan sebagian besar waktuku bersama Sabina. Aku merasa terpaksa, tetapi juga merasa bahwa ini adalah langkah yang harus kuambil untuk memastikan kami tetap bisa bertahan. Mas Bobby tidak berkata banyak ketika aku mengungkapkan niatku, hanya terdiam, seolah ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagiku, namun juga keputusan yang tidak bisa lagi dihindari. Hari-hari setelah itu menjadi semakin penuh dengan kecemasan. Aku mulai mencari pekerjaan, mengirimkan lamaran ke beberapa tempat yang memungkinkan. Setiap kali aku keluar rumah untuk wawancara, aku merasakan beratnya keputusan ini. Aku merasa bersalah pada Sabina, yang harus menjalani hari-harinya tanpa kehadiranku sepenuhnya. Namun, aku tahu ini adalah pilihan yang harus kuambil agar masa depan kami lebih pasti. Sementara itu, Mas Bobby tetap bekerja seperti biasa, tetapi aku bisa melihat betapa lelahnya dia. Keuangan kami memang semakin sulit, dan meskipun ia berusaha sekuat tenaga, hasilnya tidak pernah cukup. Kami semakin terjebak dalam rutinitas yang tak pernah memberi jalan keluar. Aku mulai merasa terisolasi. Sabina semakin sering bertanya kenapa aku harus pergi bekerja, dan kenapa kami tidak bisa pergi berlibur seperti teman-temannya. Aku merasa tertekan, karena aku tak ingin anakku merasa terabaikan. Namun di sisi lain, aku tidak punya pilihan lain. Aku ingin memberi yang terbaik untuknya, meskipun itu berarti mengorbankan sebagian dari waktu yang seharusnya aku habiskan bersamanya. Saat aku kembali setelah mencari pekerjaan, aku merasa lebih lelah dari sebelumnya. Aku merasa seperti aku terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak berujung, terus-menerus bekerja, terus-menerus berjuang,
Tetapi tidak ada yang berubah. Keuangan kami tetap saja tak cukup, dan Mas Bobby masih terperangkap dalam kewajiban kepada ibunya. Aku merasa semakin jauh dari apa yang aku harapkan dalam hidup. Krisis keuangan ini bukan hanya masalah uang, tetapi juga masalah harapan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kami akan bisa keluar dari kesulitan ini? Mungkin kami butuh lebih dari sekadar bekerja lebih keras. Mungkin kami juga perlu perubahan dalam cara berpikir, agar kami bisa kembali melihat gambaran besar dari hidup kami dan berhenti terperangkap dalam rutinitas yang tidak membawa kami kemana-mana. Meskipun aku sudah mencoba untuk berbicara dengan Mas Bobby, semuanya tetap terasa hampa. Tak ada perubahan yang signifikan dalam cara pandangnya. Aku merasa semakin tertekan dan mulai merasa kesal dengan tanggung jawab yang terlalu besar dia serahkan pada ibunya. Sementara kami, aku dan Sabina, seperti berada di urutan terakhir dalam daftar prioritasnya. Aku tak tahu lagi harus bagaimana agar suamiku benar-benar mendengar apa yang aku rasakan. Setiap kali aku mencoba mengungkapkan perasaan ini, Mas Bobby hanya tampak menghindar. Ia selalu memberi alasan yang sama, bahwa ibunya membutuhkan bantuannya, bahwa ibu adalah orang yang telah membesarkannya. Tetapi di mata aku, itu sudah mulai berlebihan. Aku bukan tidak menghargai apa yang telah ibu tirinya lakukan untuk Mas Bobby, tetapi aku merasa terabaikan dan kesepian dalam pernikahan ini. Apa yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagiku dan anakku, justru terasa seperti beban yang semakin berat. Suatu malam, aku merasa tidak tahan lagi dan memutuskan untuk berbicara dengan lebih tegas. Mas, aku benar-benar merasa kesepian. Kamu terlalu banyak memberi pada ibu, dan aku merasa kamu tidak lagi mempedulikan kami. Aku dan Sabina butuh kamu, Mas. Aku butuh kamu, bukan hanya sekadar fisik di rumah, tapi juga perhatian dan dukungan. Mas Bobby tampak terkejut dengan pernyataanku yang lebih langsung dan terbuka. Namun, reaksinya tidak seperti yang aku harapkan. Daripada mengerti dan berusaha menyelesaikan masalah, ia justru menjawab dengan nada yang semakin tinggi. Wulan, kenapa kamu selalu begitu? Apa kamu tidak mengerti? Ibu itu satu-satunya orang yang punya tempat di hatiku. Kamu cuma istri yang baru masuk dalam hidupku beberapa tahun. Ibu sudah membesarkanku, jadi aku harus memprioritaskannya. Kata-kata itu menghujam hatiku. Aku merasa seperti bukan siapa-siapa lagi bagi suamiku. Bukan hanya istrinya, bukan pula ibu dari anaknya. Aku merasa terasing di dalam rumah sendiri. Aku tidak cemburu, Mas. Aku tidak ingin menghalangi kamu untuk membantu ibu. Tetapi aku ingin kamu juga bisa melihat kami. Sabina butuh kamu. Aku butuh kamu, kataku dengan suara bergetar, mencoba menahan air mata yang hampir menetes. Mas Bobby hanya menggelengkan kepala, seolah kata-kataku tidak berarti apa-apa baginya. Jangan egois, Wulan. Kamu terlalu banyak menuntut. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik, tapi kamu terus-menerus menyalahkan aku. Aku ingin marah, ingin mengungkapkan lebih banyak, tetapi aku tahu itu hanya akan semakin memperburuk keadaan. Aku terdiam, merasa sakit hati yang mendalam. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa bahwa perasaan kita tidak dihargai, bahwa kita tak lebih dari beban dalam hidup orang yang kita cintai. Terkadang aku merasa seolah-olah kami berdua hidup dalam dunia yang berbeda. Di dunia Mas Bobby, ibunya adalah prioritas, dan aku hanya pelengkap. Sementara itu, di duniamu, aku hanya berusaha untuk memperjuangkan kebahagiaan kami, kebahagiaan keluarga kecil kami. Aku ingin agar dia mengerti bahwa kami pun pantas mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sama besarnya. Namun sepertinya, aku tidak pernah bisa cukup penting di matanya. Aku mulai meragukan semuanya. Apakah kami bisa terus seperti ini? Apakah kami akan bisa menemukan keseimbangan antara kebutuhan Mas Bobby terhadap ibunya dan kebutuhanku sebagai istrinya?
Aku merasa lelah dengan perasaan yang tidak kunjung menemukan tempatnya. Lelah dengan harapan yang selalu terpendam tanpa pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Dan semakin lama, aku mulai merasa tidak hanya kesal, tetapi juga takut. Takut jika aku akan kehilangan diriku sendiri dalam usaha yang tak pernah berhenti ini. Aku takut jika semakin lama kami terjebak dalam kesalahpahaman yang mendalam ini, aku dan Sabina akan terpinggirkan sepenuhnya. Setelah perdebatan itu, suasana rumah kami semakin penuh ketegangan. Mas Bobby dan aku seolah-olah berjarak satu sama lain. Tidak ada lagi percakapan hangat yang biasa kami lakukan. Tidak ada lagi kebersamaan yang menyatukan kami sebagai pasangan. Semua yang tersisa adalah kesunyian yang mencekam. Sebuah kesunyian yang tak pernah kami rasakan sebelumnya. Setiap kali aku mencoba berbicara, Mas Bobby hanya menanggapi dengan kata-kata pendek, seringkali terkesan menghindar. Bahkan ketika ada sesuatu yang ingin kubicarakan, seperti tentang sekolah Sabina atau rencana keuangan keluarga, dia selalu tampak tidak terlalu tertarik. Dia lebih memilih sibuk dengan pekerjaannya atau urusan dengan ibunya. Aku mulai merasa semakin terasing, terjauhkan dari suamiku yang dulu selalu penuh perhatian. Sabina yang masih kecil, dengan polosnya, mulai merasakan perubahan dalam rumah kami. Dia sering bertanya mengapa ayah dan ibunya jarang tertawa bersama lagi, atau kenapa kami tidak pergi ke taman seperti dulu. Setiap kali dia bertanya seperti itu, hatiku terasa sakit, karena aku tak tahu harus menjawab apa. Aku tidak ingin Sabina merasa tertekan dengan keadaan ini, tapi aku juga tidak bisa terus berbohong padanya. Aku mulai merasa seperti aku berjalan di atas tali yang tipis. Jika aku berbicara terlalu banyak, aku takut akan dianggap egois dan mengganggu ketenangan suami. Namun jika aku diam, itu hanya membuat segala sesuatunya semakin buruk. Aku merasa terperangkap dalam keadaan yang tidak bisa kuubah. Kami seperti dua orang yang hidup dalam rumah yang sama, tetapi tidak lagi saling memahami satu sama lain. Malam-malam kami terasa semakin hampa. Sebelum tidur, Mas Bobby hanya duduk di depan televisi, sementara aku sibuk memikirkan bagaimana aku bisa memperbaiki keadaan. Tidak ada lagi percakapan ringan yang dulu sering kami lakukan di antara kebisingan rumah tangga. Tidak ada lagi canda tawa yang mengisi ruang di antara kami. Yang ada hanya diam dan rasa kecewa yang perlahan menumpuk. Aku mencoba menahan diri agar tidak meluapkan perasaanku. Aku tahu bahwa membahas masalah ini hanya akan membuat ketegangan semakin memuncak. Tetapi semakin aku menahan diri, semakin aku merasa ada yang hilang dari hubungan kami. Kami sudah tidak seperti dulu lagi, pasangan yang saling memahami dan mendukung satu sama lain. Semua perasaan itu terasa menghilang begitu saja, tergantikan oleh keheningan yang semakin membekukan. Sabina pun mulai tumbuh dalam suasana yang tidak sehat. Setiap kali aku melihatnya duduk dengan wajah cemas, atau mendengar dia bertanya kenapa ayah dan ibu jarang berbicara, hatiku semakin teriris. Aku tahu, dalam hatinya, dia merasakan adanya sesuatu yang salah, meskipun dia masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya. Aku tidak ingin anakku tumbuh dalam suasana yang penuh ketegangan dan ketidakpastian, tetapi aku juga merasa tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubah semuanya. Aku mulai berpikir bahwa mungkin sudah waktunya untuk mengambil langkah yang lebih besar, untuk mengungkapkan semua yang ada di dalam hatiku, meskipun aku tahu itu mungkin akan membuat semuanya semakin buruk. Tetapi aku sudah tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus menjadi perempuan yang hanya ada sebagai pelengkap dalam rumah tangga yang rapuh ini. Aku ingin Mas Bobby menyadari bahwa aku dan Sabina juga penting, bahwa kami layak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sama besarnya seperti ibu tirinya. Namun, aku juga tahu bahwa terkadang, kita tidak bisa memaksa orang untuk berubah. Mungkin Mas Bobby tidak akan pernah bisa melihatku dengan cara yang aku harapkan, atau mungkin ia tak akan pernah mengerti perasaan yang selama ini aku pendam.
Aku mulai merasakan bahwa mungkin aku harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa kami sudah terlalu jauh dari apa yang seharusnya. Kehidupan kami kini terasa seperti sebuah teater yang usai. Hanya ada dua aktor yang berusaha memainkan peran mereka tanpa tahu bagaimana caranya mengembalikan kedamaian dalam cerita ini. Kami berdua terjebak dalam rutinitas, saling menghindar, tetapi tidak pernah benar-benar berbicara tentang apa yang membuat hati kami sesungguhnya terluka. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, kami bisa menemukan jalan kembali ke satu sama lain. Namun, saat itu aku mulai menyadari bahwa mungkin aku harus lebih fokus pada kebahagiaanku sendiri dan kebahagiaan Sabina. Aku tidak bisa lagi menggantungkan segala harapan pada seseorang yang tidak bisa melihat betapa dalamnya luka yang aku rasakan. Suatu hari, kehidupan kami yang serba sulit tiba-tiba berubah drastis. Meskipun aku tidak pernah membayangkan perubahan itu akan datang dalam bentuk yang begitu pahit. Ibu tiri Mas Bobby, yang selama ini selalu tampak begitu kuat dan mandiri, mulai menunjukkan sisi yang sangat berbeda. Bisnis kecil yang ia jalankan, yang selalu kami anggap sebagai sumber tambahan pendapatan untuknya, ternyata terjerat dalam masalah hukum yang sangat serius. Ibu tiri Mas Bobby terlibat dalam kasus penipuan besar yang melibatkan beberapa pihak. Aku ingat betul hari itu, saat Mas Bobby pulang dengan wajah muram, wajah yang sangat jarang kulihat. Ia langsung masuk ke kamar tanpa berbicara, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Saat aku mendekat, Mas Bobby akhirnya membuka mulutnya dengan suara penuh kepedihan. Ibu terlibat dalam masalah besar Wulan. Bisnisnya, dia ditipu orang, dan sekarang dia harus mengganti uang yang sangat besar agar tidak berurusan dengan pihak berwajib. Kata Mas Bobby dengan napas terengah-engah. Aku harus membantu dia. Tidak ada pilihan lain. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Aku tahu betul bahwa ibu tiri Mas Bobby adalah orang yang selalu mengandalkan anaknya. Tetapi mendengar bahwa Mas Bobby harus menanggung masalah sebesar itu, aku merasa cemas, bahkan sedikit marah. Apa yang akan terjadi pada kami? Apa yang akan terjadi pada Sabina? Kami sudah kesulitan dengan keuangan, dan sekarang kami harus mengorbankan lebih banyak untuk membayar kesalahan orang lain? Namun, Mas Bobby sudah begitu terobsesi dengan ide untuk menyelamatkan ibunya, dan tanpa ragu, ia memutuskan untuk menyerahkan seluruh tabungan kami. Tanpa ada diskusi lebih lanjut, tanpa mencoba mencari solusi lain, ia langsung memutuskan untuk memberikan uang itu demi ibunya. Hati ini terasa begitu hancur, hampir tak percaya. Semua kerja keras kami untuk mengumpulkan uang demi masa depan Sabina, untuk memberi kehidupan yang lebih baik, seolah lenyap begitu saja. Aku merasa seperti kami hidup di dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku mencoba menahan perasaan, tetapi air mata tak bisa lagi aku bendung. Mas Bobby tidak melihat kami, keluarganya. Ia tidak melihat Sabina dan aku yang juga membutuhkan dia. Mas, uang itu uang untuk Sabina, untuk masa depan kami. Kamu tidak bisa menyerahkannya begitu saja. Aku berusaha berbicara dengan tegas, tetapi suaraku terdengar lemah. Aku merasa seolah suamiku semakin jauh dari kami, dan yang lebih menyakitkan, ia tidak menganggap bahwa keputusan ini adalah keputusan yang merugikan keluarganya. Namun, Mas Bobby hanya memandangku dengan pandangan yang penuh keputusasaan. Wulan, kamu tidak mengerti. Ibu sudah banyak berkorban untukku. Aku harus membantu dia. Kamu harus mengerti, ini bukan soal uang, ini soal keluarga. Aku tidak bisa membiarkan dia menderita. Mendengar kata-katanya, aku merasa semakin terpojok. Aku tidak ingin menjadi orang yang egois, tetapi aku juga ingin mempertahankan keluarga kecil kami. Aku ingin Sabina memiliki pendidikan yang layak. Aku ingin kami bisa hidup dengan tenang tanpa harus terus bergantung pada orang lain. Hari-hari setelah itu sangat sulit.
Mas Bobby semakin sering menghabiskan waktunya untuk menemani ibunya, dan aku semakin merasa terabaikan. Meskipun ia mengatakan bahwa ia ingin kami baik-baik saja, setiap tindakannya justru menunjukkan sebaliknya. Aku merasa seperti semua harapan dan impian kami untuk masa depan, bahkan untuk hidup yang lebih baik, terhempas begitu saja oleh keputusan yang diambilnya tanpa pertimbangan yang matang. Keuangan kami semakin terhimpit. Bahkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang paling mendasar pun, kami harus berhemat lebih ketat. Aku mulai merasa cemas. Setiap kali aku membuka lemari es, aku merasa seperti membuka sebuah pintu ke dalam kehampaan. Makanan yang semakin sedikit, tagihan yang semakin menumpuk, dan tidak ada solusi yang datang. Semua itu semakin membuatku merasa terperangkap. Di sisi lain, aku mulai merasakan ketegangan yang semakin kuat dengan Mas Bobby. Kami jarang berbicara, dan setiap percakapan terasa seperti pertempuran. Aku merasa seperti berada dalam rumah yang penuh dengan asap, sesuatu yang merusak perlahan-lahan tanpa terlihat jelas. Kami berdua semakin terpisah, bahkan dalam hal-hal kecil. Tidak ada lagi perasaan hangat di antara kami, hanya ada ketegangan yang semakin meresap ke dalam setiap sudut rumah. Ketika aku melihat Sabina, yang selalu penuh dengan pertanyaan mengapa kami tidak bisa berlibur seperti keluarga teman-temannya, aku merasa semakin bersalah. Sabina yang tidak mengerti apa yang terjadi di balik semua masalah ini, hanya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dalam keluarganya. Aku ingin memberikan yang terbaik untuknya, tetapi aku juga merasa seperti aku mulai kehilangan arah. Aku sadar, aku mulai berada di persimpangan jalan yang sulit. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus bertahan dengan keadaan ini. Mas Bobby sudah terlalu terobsesi dengan ibunya, dan aku merasa semakin jauh darinya. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapinya, atau bahkan apakah ada jalan untuk keluar dari masalah ini. Namun, satu hal yang mulai aku sadari, bahwa hidup tidak selalu memberikan kita pilihan yang mudah, dan terkadang, kita harus belajar untuk menerima kenyataan, meskipun itu sangat sulit. Aku hanya berharap, meskipun semuanya terasa terpuruk, kami bisa menemukan jalan keluar dan kembali bersama, sebagai keluarga yang seharusnya. Keputusan Mas Bobby untuk memberikan seluruh tabungan kami demi menolong ibu tirinya ternyata membawa dampak yang lebih buruk dari yang bisa kami bayangkan. Kami telah kehilangan hampir seluruh cadangan uang yang kami kumpulkan dengan susah payah, dan yang lebih parah lagi, itu adalah dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak, biaya sekolah Sabina tahun depan. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku hanya bisa merasakan ketidakberdayaan yang dalam, melihat kenyataan yang begitu pahit. Malam itu, saat aku dan Mas Bobby duduk di ruang tamu yang gelap, aku merasa semakin terasing. Tak ada lagi kebersamaan yang hangat di antara kami. Semua perasaan itu menghilang begitu saja, digantikan oleh ketegangan yang semakin terasa. Sabina yang seharusnya bisa melanjutkan sekolah di tempat yang lebih baik, kini harus menerima kenyataan bahwa masa depannya mulai kabur. Aku merasa gagal sebagai ibu, gagal memberikan yang terbaik untuk anakku. Apa yang akan kita lakukan, Mas? Tanyaku. Suaraku terdengar lemah dan penuh keraguan. Sabina butuh pendidikan yang layak. Kita sudah kehabisan uang. Apa yang akan kita beri padanya? Mas Bobby tampak terdiam. Aku bisa melihat kecemasan yang sama di matanya. Namun ia tak tahu harus berbuat apa. Ia lebih banyak terbenam dalam perasaannya sendiri, memikirkan bagaimana caranya bisa menolong ibunya yang tengah terpuruk. Masalah kami sebagai keluarga kecil seakan tak ada dalam pandangannya. Di matanya, hanya ibunya yang penting. Sedangkan kami, Sabina dan aku, terabaikan. Aku merasa seperti aku berbicara ke dinding. Aku ingin berteriak, ingin meluapkan segala perasaan yang selama ini tertahan, tapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan.
Aku sudah mencoba berbicara dengan cara yang lembut, dengan penuh pengertian, namun jawabannya selalu sama. Ia terjebak dalam dunia ibunya, dan aku hanya menjadi seorang perempuan yang tak lagi bisa mempertahankan perannya. Hari-hari kami semakin sulit. Mas Bobby mulai lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah, membantu ibunya yang membutuhkan perhatian. Aku tidak keberatan jika ia ingin menolong ibunya, tapi yang aku sesali adalah cara dia melakukannya, tanpa memikirkan dampaknya pada keluarga kami. Tanpa berpikir bahwa kami juga membutuhkan dia di sini, sebagai suami dan ayah. Aku mulai bekerja paruh waktu lagi, meskipun itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan kami yang semakin menumpuk. Aku mulai menghemat setiap sen, mencoba bertahan dengan apa yang ada. Setiap kali aku membuka lemari es dan melihat hanya sedikit makanan, aku merasa frustrasi. Aku tak tahu sampai kapan kami bisa terus seperti ini. Sabina, yang biasanya ceria, mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Ia bertanya-tanya mengapa ayahnya jarang di rumah, dan mengapa kami tidak bisa pergi ke tempat-tempat yang biasa kami kunjungi dulu. Aku tidak ingin melihat anakku sedih, tapi aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi ini dengan cara yang mudah dipahami. "Apa kita nggak bisa pergi ke taman, Bu?" tanyanya suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam dengan bahan yang terbatas. "Kenapa kita nggak bisa pergi ke tempat seperti keluarga teman-temanku?" Aku terdiam, hatiku hancur mendengarnya. Bagaimana aku bisa menjelaskan pada anak kecil bahwa hidup kami kini jauh lebih sulit dari sebelumnya? Bagaimana aku bisa memberitahu Sabina bahwa masa depannya yang cerah kini berada dalam bayang-bayang ketidakpastian? "Ibu janji ya, suatu saat nanti kita akan pergi ke tempat yang kamu suka, sayang," jawabku dengan suara yang penuh keraguan. Aku berusaha memberi pengertian, meskipun hatiku terasa hampa. Di sisi lain, aku merasa semakin kehilangan harapan. Aku telah menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk bertahan dalam pernikahan ini, untuk menjaga rumah tangga yang semakin rapuh. Tapi kenyataannya, aku merasa semakin terpinggirkan. Mas Bobby tidak melihatku, tidak melihat keluarganya. Ia terlalu terlarut dalam kewajibannya kepada ibu tirinya, sementara aku dan Sabina hanya bisa berharap pada janji-janji yang tidak pernah terwujud. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa terus bertahan? Apakah aku bisa terus hidup dalam situasi yang semakin suram ini? Aku ingin sekali bisa melupakan semua ini, tapi kenyataannya, aku tidak bisa. Kami berada di ujung jurang keputusasaan, dan aku mulai merasa bahwa tak ada lagi jalan untuk keluar. Uang yang sudah habis, harapan yang semakin pudar, dan cinta yang semakin hilang. Semua itu membuatku merasa seperti sedang berjalan tanpa tujuan, terjebak dalam kehidupan yang tak bisa kuubah. Di luar sana, dunia tampak berjalan dengan normal, sementara kami, keluarga kecil kami, terus berjuang dalam diam. Kami tak bisa lagi berbicara tentang masa depan tanpa merasa sesak. Kami tak bisa lagi merencanakan hari esok tanpa merasakan beban yang begitu berat. Kami terjebak dalam kehancuran finansial yang semakin parah, dan aku mulai meragukan apakah kami bisa kembali pulih. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku dan Sabina merasa semakin jauh dari Mas Bobby. Keputusan-keputusan yang diambilnya, tanpa pernah mempertimbangkan kami, telah menciptakan jurang yang semakin dalam. Aku tak tahu bagaimana kami bisa kembali seperti dulu. Namun satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku harus memikirkan masa depan kami, masa depan Sabina, meskipun itu berarti aku harus mengambil langkah yang lebih besar untuk menyelamatkan diriku sendiri dan anakku. Saat semua terasa hancur, dan saat aku merasa seperti berada di ujung jurang tanpa ada jalan keluar, hal yang paling aku takuti akhirnya datang. Mas Bobby akhirnya sadar. Namun, kesadaran itu datang terlambat. Terlalu banyak waktu yang telah terbuang,
Terlalu banyak keputusan yang telah diambil tanpa melibatkan aku, tanpa melihat kebutuhan kami sebagai keluarga. Ketika semuanya mulai runtuh, saat keuangan kami sudah hampir tidak ada, saat hubungan kami penuh ketegangan dan ketidakpastian, Mas Bobby akhirnya mulai melihat bahwa ia telah mengabaikan kami, istrinya dan anaknya. Ia kembali ke rumah setelah beberapa hari sibuk dengan ibu tirinya, tampak lelah dan penuh penyesalan. Saat itu, aku sedang duduk di meja makan, mencoba menyusun anggaran yang semakin menipis untuk bulan berikutnya. Aku tak ingin bertengkar lagi, tapi perasaan ini sudah terlalu berat untuk disembunyikan. Aku merasakan ketegangan yang sudah terlalu lama terpendam, dan aku tahu, kami harus berbicara. Wulan, Mas Bobby memulai. Suaranya terdengar lemah. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan. Aku terlalu fokus pada ibu, terlalu mengabaikan kamu dan Sabina. Aku sadar, aku telah mengecewakanmu. Aku hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Semua kata-kata yang ingin kuucapkan terasa seperti terbendung di tenggorokan. Aku sudah terlalu sering mencoba untuk berbicara dengan lembut, mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, tapi setiap kali aku melakukannya, kami justru semakin jauh. Kali ini, aku tak ingin terdengar marah, hanya kosong, hanya hampa. Aku tahu kamu marah, Wulan. Aku sangat menyesal. Lanjutnya, aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin memperbaiki hubungan kita. Tapi aku tahu itu tak akan mudah. Aku terlalu lama membiarkan diriku terjebak dalam dunia ibu. Dan sekarang aku tahu aku harus bertanggung jawab. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Ada penyesalan yang terlihat, namun aku tahu, penyesalan itu datang terlambat. Semua yang kami alami, semua yang Sabina rasakan, semua kesulitan yang kami hadapi, tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata saja. Tidak bisa diselesaikan dengan sekadar permintaan maaf. Mas Bobby mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya perlahan. Mas, aku sudah terlalu lelah. Aku sudah berjuang sendirian terlalu lama. Aku sudah mencoba untuk memahami keadaanmu, tapi aku merasa seperti aku tak pernah ada di sini. Semua yang aku lakukan, semua pengorbanan yang aku buat, itu tidak pernah dianggap. Kami hanya menjadi bayangan dalam hidupmu. Kata-kataku terucap begitu saja, tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti beban yang telah lama mengendap di hatiku. Akhirnya keluar. Sabina dan aku sudah terluka, Mas. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku tahu kamu menyesal. Tapi apakah itu cukup? Apa kamu pikir aku masih bisa mempercayai kamu setelah semuanya? Dia terdiam. Aku bisa melihat ekspresi kesedihan dan penyesalan yang mendalam di wajahnya. Namun, meskipun aku bisa merasakan dia benar-benar menyesal, aku tahu bahwa kata-kata itu tak akan mengubah apapun. Keadaan kami sudah terlalu jauh dari kata-kata manis yang biasa diucapkan dalam pernikahan yang bahagia. Tidak ada lagi ruang bagi kebohongan atau janji-janji kosong. Kami telah melewati titik di mana segalanya bisa diperbaiki dengan mudah. Aku tahu aku salah, Wulan, ucapnya dengan suara yang tercekat. Aku akan berubah. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki ini. Aku menatapnya dalam diam. Aku ingin percaya, tetapi hatiku sudah terluka terlalu dalam. Terlalu banyak kebohongan yang telah terjadi. Terlalu banyak janji yang tidak pernah ditepati. Tidak hanya itu, aku merasa terjebak dalam hubungan yang timpang, di mana aku harus terus memberi, sementara apa yang aku terima tidak sebanding. Mas Bobby telah membiarkan pernikahan kami terjerembab dalam ketidakpastian dan ketegangan yang tak pernah berakhir. Mungkin, Mas, jawabku pelan. Tapi kita sudah terlambat. Aku sudah terlalu lelah untuk terus berharap pada sesuatu yang tidak pernah ada.
Mungkin ini saatnya kita berhenti dan memikirkan apa yang terbaik untuk Sabina dan aku. Sabina, yang saat itu sedang bermain di ruang tamu, tiba-tiba masuk ke dalam kamar, melihat kami dengan tatapan bingung. Aku bisa melihat dari matanya bahwa ia merasakan ketegangan di antara kami. "Ibu, Ayah, kenapa kalian saling diam?" tanya Sabina polos. "Kenapa kita nggak bisa tertawa seperti dulu?" Pertanyaan itu menghantam hatiku seperti petir. Aku melihat ke mata Mas Bobby, dan aku tahu kami berdua merasa terjebak dalam kebisuan yang sangat berat. Sabina hanya ingin melihat orang tuanya bahagia, tetapi kenyataannya, kami tak bisa lagi memberi kebahagiaan itu. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. "Kita akan baik-baik saja sayang," jawabku dengan senyuman yang dipaksakan. Ibu dan ayah hanya perlu waktu untuk memikirkan semuanya. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa kami sudah tak bisa kembali seperti dulu. Jalan yang kami tempuh sudah berbeda. Mungkin perpisahan adalah satu-satunya cara agar aku bisa menemukan kembali diriku sendiri dan memberikan Sabina kehidupan yang lebih baik. Aku berdiri dan berjalan menuju pintu, diikuti oleh Sabina yang masih menatap kami dengan penuh rasa ingin tahu. "Kami akan baik-baik saja, Mas. Aku harus pergi. Aku harus mencari jalan keluar untuk kami." Mas Bobby tidak berusaha menghalangi, tetapi aku bisa melihat rasa kehilangan di matanya. Mungkin dia baru menyadari, pada titik ini, bahwa ia telah kehilangan kami. Tapi apakah itu cukup untuk mengubah segala sesuatunya? Aku tidak tahu. Hanya ada satu hal yang aku yakini. Aku harus melanjutkan hidup, meskipun itu berarti berjalan sendirian. Hari itu, saat aku melangkah keluar dari rumah dengan Sabina di pelukanku, perasaan campur aduk memenuhi dadaku. Aku merasa berat, namun ada rasa lega yang mulai mengalir di tubuhku. Seiring langkah kami menjauh dari rumah yang selama ini kami sebut tempat tinggal. Aku tak pernah menyangka bahwa keputusan ini akan datang, tapi kenyataannya, aku sudah terlalu lama bertahan. Aku merasa seperti bagian dari diriku yang hilang kembali ditemukan. Meski berat, aku tahu ini adalah langkah yang benar, langkah menuju kebebasan. Sabina yang masih kecil tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu bahwa hari itu, Mama dan Papa tidak lagi bersama di rumah yang sama. Ia terus bertanya dengan polos, "Kita akan tinggal di mana, Mama?" Pertanyaan itu menghentak hatiku, namun aku harus tetap tegar untuknya. "Kita akan cari tempat baru, sayang. Tempat yang lebih baik untuk kita," jawabku dengan senyum yang semakin sulit ku bendung. Malam itu, kami menginap di rumah saudara perempuanku yang tinggal tidak jauh dari sini. Aku merasa nyaman berada di sana, meskipun tak sepenuhnya tenang. Ada banyak hal yang harus diatur dan dipikirkan. Aku masih harus mencari tempat tinggal yang layak, pekerjaan yang lebih baik, dan yang paling penting, menghadapi kenyataan bahwa aku harus mulai dari nol lagi. Tetapi kali ini, aku tidak merasa takut. Mungkin aku tak tahu pasti apa yang akan terjadi besok, namun aku tahu satu hal, aku tidak sendirian. Sabina ada bersamaku, dan itu sudah cukup untuk memberi kekuatan. Esok harinya, aku mulai berpikir lebih rasional. Aku tidak bisa terus mengandalkan orang lain, meskipun mereka sangat mendukung. Aku harus berdiri di atas kaki sendiri, memberikan yang terbaik untuk Sabina tanpa bergantung pada siapapun. Aku tak bisa lagi terjebak dalam rumah tangga yang tak sehat. Aku harus memberi contoh yang baik untuk anakku, bahwa kebahagiaan dan kedamaian bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Kita harus berjuang untuk itu. Aku mulai mencari pekerjaan. Tidak mudah, tentu saja. Dunia kerja tak pernah menunggu siapapun. Tapi aku bertekad. Aku sudah melewati begitu banyak cobaan. Tak ada yang bisa menghentikan langkahku.
Aku mengirimkan lamaran ke beberapa perusahaan, mencari peluang yang bisa memberiku penghasilan tetap. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Sabina, dan kemudian berangkat untuk mencari kerja. Meskipun rasanya seperti perjuangan yang tidak ada habisnya, aku merasa hatiku lebih ringan. Sabina, meski sering merasa bingung dengan perubahan ini, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, berteman dengan anak-anak di sekitar rumah saudara perempuanku. Terkadang, saat aku melihatnya tertawa dan bermain, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, ia tidak harus merasakan kekacauan yang terjadi dalam rumah tangga kami. Ia berhak mendapatkan kebahagiaan, meskipun harus melalui banyak perubahan. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun hidup kami masih penuh tantangan, aku merasa kami mulai menemukan ritme baru. Sabina mulai bersekolah di sebuah sekolah yang lebih dekat, dan aku merasa bangga karena akhirnya bisa memberinya pendidikan yang layak. Sementara itu, aku mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah toko buku kecil. Gajinya tidak banyak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kami. Aku tahu, ini hanyalah awal dari perjuangan panjang, namun aku tidak lagi merasa takut. Aku sudah belajar untuk menerima kenyataan dan bertindak untuk masa depan kami. Kadang-kadang, aku merindukan masa-masa ketika hidup terasa lebih mudah. Saat aku dan Mas Bobby masih saling mendukung, meski kesederhanaan hidup kami sangat terasa. Namun, kenangan itu kini terasa jauh. Aku tak bisa lagi terjebak dalam perasaan yang hanya akan menghambat langkahku. Aku harus maju. Suatu hari, ketika Sabina dan aku sedang berjalan pulang dari sekolah, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kami berhenti di sebuah taman kecil, tempat yang sebelumnya hanya kami lewati tanpa memperhatikannya. Sabina berlari-lari kecil di sekitar aku, tertawa riang, dan saat itu aku merasakan kedamaian yang tidak pernah aku rasakan selama bertahun-tahun. "Bu, lihat, ada bunga yang tumbuh di sini," serunya dengan semangat. "Ini seperti yang ada di cerita buku yang kita baca kemarin." Aku menatapnya dan tersenyum, merasakan kehangatan yang luar biasa di dalam hati. "Iya sayang, setiap bunga itu punya waktu untuk tumbuh. Kita juga, kan?" Sabina menatapku dengan tatapan bingung, tapi aku bisa melihat cahaya di matanya. Aku tahu dia mulai mengerti sedikit demi sedikit. Kehidupan kami memang belum sempurna, tetapi aku yakin bahwa meskipun ada kesulitan, kami masih bisa tumbuh dan berkembang. Seperti bunga-bunga itu, kami akan belajar untuk mekar, meskipun harus melalui waktu yang penuh perjuangan. Ketika kami kembali ke rumah saudara perempuanku malam itu, aku merasa lebih yakin bahwa keputusan yang aku buat adalah yang terbaik. Kehidupan yang penuh ketidakpastian dan tantangan ini tetap membawa pelajaran berharga. Aku tak bisa meramalkan masa depan, tapi aku tahu bahwa aku dan Sabina akan menghadapinya bersama, lebih kuat dari sebelumnya. Aku merasa seolah langkah-langkah yang kuambil sejak perpisahan itu mulai membawa kami ke tempat yang lebih baik. Ada kekuatan dalam kebebasan yang aku rasakan. Sebuah kebebasan yang telah lama aku hilangkan. Aku akhirnya bisa merasakan rasa lega dan kedamaian yang sebelumnya sulit untuk ditemukan. Sabina tidur nyenyak di kamarnya malam itu, dan aku duduk sejenak, memandangi langit malam yang tenang. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, namun satu hal yang pasti, aku akan terus berjuang untuk kami. Aku akan terus maju, demi masa depan yang lebih baik bagi kami berdua. Langkah ini adalah awal dari kebebasan kami, dan aku siap menghadapi apapun yang datang.